Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yatno Bintang. Usia lanjut, umur panjang, dia harus punya gaya bicara yang khas. Gaya bicara yang berbeda dengan gaya bicara ketika muda dulu. Gaya bicara yang berbeda dengan ketika anak-anak dulu. Gaya bicara yang berbeda ketika masih mengasuh anak-anak kecil-kecil. Nah, usia lanjut, orang tua yang berumur panjang, dia punya gaya bicara sendiri. Dan gaya bicara itu khas. Sehingga usia lanjut atau umur panjang disukai oleh orang lain. Disukai oleh anaknya, disukai oleh cucu-cucunya. Ada 13 gaya bicara. Nah, yang pertama adalah berbicara dengan jelas. Karena semakin usia lanjut, bicaranya kurang jelas. R tidak diucapkan R. S itu kurang diucapkan S. Oleh karena itu, bicaranya harus jelas. Tetap saja ketika muda dulu, bicaranya harus jelas. Dan seharusnya memang usia lanjut itu gaya bicaranya harus jelas banget. Karena sudah pengalaman berbicara sekian puluh tahun. Jadi bicaranya harus jelas supaya mudah dimengerti, mudah dimaknai, dan mudah dipahami arah isi pembicaraannya. Nah, ketika tidak jelas, anak-anak muda itu menganggap kita sudah pikun. Kita menganggap sudah ngelantur. Dan semua orang menganggap kita sudah bicaranya ke sana kemari. Oleh karena itu, syarat pertama berbicara dengan jelas. Lalu apa yang kedua? Nah, yang kedua adalah menggunakan kalimat yang singkat. Nah, orang tua usia lanjut itu kadang kalimatnya bertele-tele, panjang, padahal maksudnya itu. Jadi dia bicaranya ke kiri, ke kanan bulat. Gak usah, gunakan kalimat yang jelas. Gunakan kalimat yang singkat. Usia lanjut dapat menggunakan kalimat yang singkat loh. Dan sederhana untuk menghindari kesalahpahaman. Banyak orang salah paham karena kalimatnya tidak sederhana. Kalimat itu kan ada temanya apa, remanya apa. Isinya apa, penjelasannya apa. Jadi nggak usah ke kanan kemari. Nanti kita dianggap sudah tidak bisa dimaknai. Jadi gaya bicaranya harus semakin bagus kalimatnya. Kalimatnya pendek-pendek saja. Nggak usah panjang-panjang. Nah, yang ketiga adalah menghindari kata-kata yang tidak perlu. Jadi hindari kata-kata yang tidak perlu. Karena kita kan sudah berpengalaman ya. Karena usia lanjut itu kan pengalamannya sudah panjang. Jadi hindari kata-kata yang tidak perlu, malah akan membuat beban lawan bicara kita ketika kita ngomong sesuatu yang tidak penting. Menurut kita memang penting, tapi menurut mereka tidak penting. Menurut kita perlu, tapi menurut mereka juga tidak perlu karena perbedaan konteks, perbedaan persepsi, perbedaan zaman. Jadi hindari kata-kata yang tidak penting, ya. Itu akan lebih mengenakkan gaya bicara orang tua atau usia lanjut. Nah, yang keempat adalah menggunakan bahasa yang sopan. Jadi yang keempat ini wajib ini. Usia lanjut itu sebaiknya menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang santun. Karena punya pengalaman bagaimana rasanya kita menggunakan bahasa yang tidak santun, bagaimana rasanya kita mendengarkan orang lain berbicara yang tidak sopan, rasanya tidak enak. Nah, pengalaman itu harus menjadi modal usia lanjut untuk berbicara sopan. Lebih sopan itu sangat baik. Sehingga ada pepatah mengatakan, padi semakin tua semakin merunduk. Kelapa semakin tua semakin banyak santannya. Itu makna dibalik itu, usia lanjut harus sopan. Dan pembicaranya lebih sopan dari anak-anak muda. Wah, asik itu ya. Nah, yang kelima adalah menghindari omongan yang tidak penting.
Usia lanjut itu dapat menghindari omongan yang tidak penting loh. Jadi nggak usah digunakan omongan yang tidak relevan supaya komunikasi itu fokus. Kadang kan kita salah konteks, salah tema, salah topik yang membuat orang lain menghindari kita atau dia tertawa atau dianggap angin lalu. Jadi fokus. Fokus itu penting. Yang keenam adalah menggunakan nada yang stabil. Berangkat dari pengalaman, berangkat dari masa lalu, berangkat ketika anak atau ketika muda dulu, maka ucapannya harus stabil. Jangan bernada tinggi, lalu rendah. Jangan memelas, jangan marah-marah. Ya stabil saja bahasa yang digunakan. Kestabilan bahasa itu akan menentukan usia lanjut itu dihargai atau tidak. Bahasa yang stabil, tenang, enak didengar, nyaman, itu memunculkan kehormatan bagi usia lanjut. Ya, percaya atau tidak, gunakan. Nah, yang ketujuh adalah menghindari kata-kata yang kasar. Sudah waktunya usia lanjut itu mengubur kata-kata yang kasar. Sudah waktunya umur panjang itu sudah membuat masa lalu kata-kata kasar. Kata-kata kasar itu sangat tidak penting bagi usia lanjut. Kata-kata kasar itu tidak bisa dipakai lagi oleh usia lanjut karena sudah waktunya kata-katanya itu lembut, menyenangkan. Hindari kata-kata kasar seperti mengumpat, ya kan? Lalu menyebut nama-nama orang, lalu marah-marah, tidak. Gunakan yang bagus. Jadi kata-kata kasar itu menghindari loh. Seorang tua itu mendapat cercaan dari orang lain, sehingga perlu menjaga dan menghargai orang lain dengan kata-kata yang lembut. Yang kedelapan, menggunakan bahasa yang positif. Kita sudah pengalaman lah bagaimana kualitas bahasa yang negatif. Sangat berpengalaman ketika menggunakan bahasa yang membuat orang lain tidak senang. Maka waktunya gunakan bahasa yang positif. Memberi motivasi pada anak-anak muda, pada anak kita, anak cucu kita dengan energi positif. Kalau energi positif diberikan, usia lanjut akan mendapatkan kehormatan, kewibawaan yang alamiah. Percaya atau tidak ya? Nah, yang kesembilan adalah menghindari gosip. Usia lanjut dapat menghindari gosip atau omongan yang tidak benar untuk menjaga reputasi dan hubungan dengan orang lain. Sudah waktunya tutup telinga dengan gosip. Sudah tidak perlu menggosip orang lain. Sebab usia lanjut itu kalau menggosip, bahannya banyak. Karena pengalaman yang sangat panjang. Tapi harus dihindari. Buang gosip. Karena gosip itu gibah, membuat fitnah, dan kita sudah tua, tidak perlu fitnah, tidak perlu gosip, rasan-rasan, mengunjing orang lain, menggunjing anak-anak sudah tidak penting. Ya, hindari gosip. Kemudian yang ke-10, menggunakan humor yang sopan. Kadang orang tua itu suka humor, tapi humornya membuli orang, merundung orang lain. Humornya itu positif gitu loh, humor yang lucu, yang kontekstual, yang cucu itu seneng, anak itu seneng, orang lain itu senang. Karena tidak merasa disinggung. Humor memang penting, tapi jangan sampai yang negatif. Jangan menceritakan kejelekan orang lain hanya untuk humor. Jangan mengangkat kelucuan orang lain untuk humor, itu akan menyakitkan. Humornya harus positif. Nah, kemudian yang ke-11, menghindari kata-kata yang ambigu. Usia lanjut itu harus menghindari loh kata-kata yang ambigu atau tidak jelas supaya komunikasi efektif. Kata-kata ambigu itu maksudnya kata-kata yang susah dimaknai, maksudnya ke kanan tapi kok ada yang bau ke kiri, maksudnya A tapi kok yang diomongkan C. Jadi ada bias. Bias itu susah dipahami.
Apa sih Mbah karepe? Apa sih kayak maksudnya? Kok nggak jelas? Oleh karena itu perjelas dengan menambahi spesifik omongan tadi, menambahi fokus omongan. Nanti akan tambah jelas, begitu ya. Nah, kemudian yang ke-12, menggunakan bahasa yang sesuai. Bahasa orang tua, bahasa usia lanjut itu berbeda loh dengan bahasa anak muda. Karena masanya yang berbeda, maka usia lanjut itu perlu mengidentifikasi bahasa yang sesuai. Bahasa yang kekinian. Apa sih kira-kira bahasa yang kekinian itu? Gunakan, tapi ya jangan sok tahu, anak itu lebih paham dengan bahasa kekinian. Yang penting kita tidak ketinggalan isu lah, tidak ketinggalan obrolan anak-anak sekarang. Begitu ya. Nah yang terakhir ini penting, yaitu menghargai pendapat orang lain. Menghargai apa yang disampaikan oleh orang lain. Kita harus paham betul, lain lubuk, lain ikan. Lain ladang, lain belalangnya. Maka kita harus menghargai pendapat orang lain. Pendapat anak, kita pernah melakukan itu, ya tutup pura-pura tidak tahu tentang pendapat itu. Cucu berpendapat, ya harus diterima, jangan mentang-mentang anak kecil, lalu pendapatnya diabaikan. Menghargai orang lain, itu akan mengangkat positioning, mengangkat perform atau jati diri usia lanjut. Nah itulah 13 rumus gaya bicara usia lanjut. Kalau itu dilakukan, jempol, pasti usia lanjut akan menemukan perannya, akan menemukan eksistensinya, dan panjang umur. Umurnya akan panjang, karena ada kebahagiaan di sana. Demikian ya, salam Kayak No Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.